warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Alea Vernisa. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pengarsipan dengan sistem wilayah. Sebelum lanjut ke materi, jadi apa sih sistem wilayah itu? Sistem wilayah adalah penyimpanan dan penemuan kembali arsip yang disusun berdasarkan pengelompokan menurut nama tempat. Di situ, nama tempat ini bisa dengan nama negara, nama kota, ataupun nama wilayah khusus. Ada pula daftar-daftar klasifikasi wilayah di arsip sistem wilayah ini. Yang pertama yaitu daftar klasifikasi wilayah memuat pengelompokan wilayah menjadi wilayah utama, subwilayah, dan sub-sub wilayah. Menurut nama negara, contohnya seperti misal wilayah utamanya itu Asia, kemudian subwilayah. Jadi di Asia ini ada bagian lebih kecilnya, jadi misal ada Asia Tenggara dan lain-lain. Kemudian Asia Tenggara ini memiliki sub-sub wilayah. Contohnya seperti ada negara Brunei, Indonesia, Malaysia, dan masih banyak lagi. Kemudian contoh penempatan arsip, kurang lebih seperti ini gambarannya. Apakah dari gambar di samping ini teman-teman atau adik-adik sudah memahami? Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi, misal di lemari filing kabinet gitu, di setiap kode itu contohnya wilayah utama yaitu ada Afrika, Asia, Eropa. Kemudian contohnya misal kita ada tugas untuk mengarsipkan surat mengenai surat dari negara Asia. Kemudian kita disuruh mencari negara Indonesia. Jadi cara penemuannya kita harus membuka dulu Indonesia ini sub-sub wilayah dari wilayah utama mana. Nah, Indonesia kan di wilayah Asia. Jadi yang pertama kita harus mencari surat tersebut di kode laci yang bertuliskan Asia. Setelah itu, kita juga harus tahu Indonesia itu di sub wilayah mana. Misal, Indonesia kan di Asia Tenggara, jadi kita mencari surat yang berkode Asia Tenggara itu di belakang guide yang bertuliskan Asia Tenggara. Kemudian, setelah kita sudah menemukan Asia Tenggara, di belakangnya lagi itu ada hanging folder. Nah, kemudian di dalam situ pasti ada tulisan untuk kode di hanging folder itu Indonesia. Nah, setelah itu kita bisa untuk menemukan surat itu. Kemudian ada menurut wilayah administrasi negara. Contohnya, misal wilayah utamanya itu ada Jawa Barat. Kemudian di Jawa Barat itu ada subwilayah, ada Bandung, Bogor, Ciamis, dan masih banyak lagi. Kemudian sub-sub wilayahnya, misal Bandung, ada yang masih lebih kecil lagi, yaitu kotanya Bandung itu ada apa? Depok Jaya, atau Cilengsi, dan lain-lain. Kemudian Bogor, ada Pancoran Mas dan Cirebon, contohnya ada sub-sub wilayahnya itu Sukma Jaya. Untuk penjelasan penempatan arsip, kurang lebih semuanya sama ya teman-teman. Jadi wilayah utama menjadi kode laci, kemudian subwilayah menjadi kode guide, dan kemudian sub wilayah itu menjadi kode di hanging folder. Oh iya, sebelum itu teman-teman ada yang masih ingat nggak apa aja sih peralatan atau alat yang kita perlukan ketika kita ingin mengarsip? Atau harus ada benda apa atau ada alat apa yang harus ada ketika kita mengarsip surat? Nah, jadi ada beberapa peralatan atau alat ya untuk mengarsipkan surat, yaitu ada filing kabinet untuk penempatan surat, kemudian ada guide itu sebagai kode di dalam laci, kemudian ada hanging folder, itu ada kayak berupa kantong biasanya, kemudian itu untuk menempatkan surat tersebut. Kemudian ada prosedur atau langkah penyimpanan sistem wilayah. Jadi yang pertama itu ada memeriksa surat berkas, kemudian mengindeks,
setelah mengindeks itu mengkode, setelah mengkode itu menyortir, setelah itu menempatkan surat. Yang pertama, memeriksa surat atau berkas. Contohnya, Herlina akan menyimpan arsip tentang data penjualan PT Rahardian dari kantor cabang Surabaya. Kantor cabang Surabaya. Jadi, kata tangkap atau kata yang perlu kita labeli adalah kata Surabaya sebagai wilayah. Karena kita kan mempelajari tentang sistem wilayah. Berarti kota tersebut yang tertuliskan di surat tersebut. Kemudian, setelah kita memeriksa surat atau berkas, kemudian langkah selanjutnya yaitu mengindeks. Apa sih mengindeks itu? Mengindeks yaitu mencocokkan judul atau kata tangkap itu tadi, seperti identitas surat tersebut. Contohnya, surat yang tadi kan mempunyai kata tangkap Surabaya. Jadi, surat tersebut kita cocokkan dengan klasifikasi yang ada. Jadi, Surabaya itu ada subwilayahnya nggak sih? Ada sub-sub wilayahnya nggak sih? Atau enggak, Surabaya itu menjadi sub-sub wilayah, kemudian Surabayanya itu mempunyai subwilayah mana? Misal Sidoarjo, kemudian ada wilayah utamanya, misal Surabaya itu di mana? Di Jawa Timur. Berarti kita sudah dapat kata tangkap wilayah utamanya itu Jawa Timur, kemudian Surabaya, dan sub-sub wilayahnya misal Sidoarjo. Setelah kita mengindeks surat, kemudian langkah selanjutnya yaitu mengkode. Jadi surat itu harus kita beri kode wilayah supaya memudahkan nanti ketika kita meletakkan dan mencari ketika kita akan memerlukan surat tersebut nantinya. Contohnya, surat di atas itu tadi kan menjelaskan wilayah bahwa surat tersebut wilayah Surabaya. Nah, jadi penempatannya, misal surat dengan posisi potret. Nah, cara mengkodenya itu dengan kata tangkap Surabaya. Berarti kita tulis di sini, di sisi kiri surat, samping dan sedikit ke bawah dengan mengkodenya Surabaya. Atau enggak, bisa juga kita sesuai klasifikasinya. Misal Surabaya ternyata ada kode SBY. Berarti lebih mudah lagi kalau kita tulis di sini dengan kode tersebut SBY. Paham sampai sini? Oke. Setelah kita mengkode surat, kemudian kita menyortir surat. Jadi kegiatan menyortir ini dilakukan jika jumlah surat yang disimpan ini ada beberapa atau ada banyak dalam waktu yang bersamaan. Oke. Setelah kita menyortir, kemudian kita menempatkan arsip, menempatkan surat tersebut, mengarsipkan surat tersebut. Contohnya berarti dengan case di atas, dengan kasus di atas mengenai surat bahwa di wilayah Surabaya, berarti surat tersebut kita letakkan di filing cabinet atau laci yang bertuliskan kode wilayah 1, yaitu Jawa Bali atau enggak Jawa Timur. Kita kasih contoh Jawa Timur ya, Jawa Timur. Berarti permisalan ini adalah laci, ada tuliskan Jawa Timur. Kita buka laci itu, kemudian kita cari. Ada kode di guide, kita cari juga Surabaya. Oke, kita udah menemukan Surabaya. Setelah itu, kita letakkan surat tersebut di hanging folder lagi. Misal tadi perpecahannya lagi sub-sub wilayahnya itu Sidoarjo. Berarti kita masukkan surat tersebut di kode Sidoarjo. Nah, kemudian jika sebelum itu sudah ada surat di hanging folder tersebut, jadi kita harus menaruh surat tersebut di paling depan, karena itu juga udah ada urutannya dari tanggal-tanggal sebelumnya. Kemudian ada prosedur penemuan kembali arsip. Jadi contoh case-nya yaitu Andi ingin meminjam arsip tentang data pegawai kantor cabang Medan. Berarti kata tangkap atau kata yang perlu kita labeli adalah wilayah Medan. Yang pertama, langkahnya yaitu cocokkan dengan daftar klasifikasi wilayah. Contohnya, arsip yang mempunyai judul Medan kemudian dicocokkan dengan daftar klasifikasi di atas. Ternyata berada pada kelompok Medan, Sumatera, wilayah 1.
Kemudian setelah itu kita harus mencari arsip tersebut di kode lacinya tersebut, di kode laci filing kabinet yang berkode wilayah 1. Kemudian setelah itu kita buka lacinya, kita cari di guide yang berkode Sumatera. Nah, setelah itu kita cari di belakang kode Sumatera, di situ pasti ada beberapa hanging folder dan itu pasti memiliki kode masing-masing. Nah, di sini kita fokus untuk mencari yang berkode Medan. Setelah itu kita ambil surat tersebut. Jadi kan kita sudah menemukan surat tersebut kan? Nah, setelah kita sudah mengambil surat yang kita cari dan kita perlukan itu, kita ambil dan kita bawa ke petugas yang ada dan kemudian kita tukar dengan lembar pinjam arsip. Kayak seperti misalnya ketika kita di sekolah kita meminjam buku di perpustakaan, pasti kan ketika kita minjem itu kita harus meminta atau kadang udah dikasih kayak kertas tanda kalau kita meminjam buku apa. Nah, kurang lebih sama seperti itu. Setelah itu kertas itu kita bawa sebagai peminjam. Setelah itu disimpanlah lembar pinjam arsip tersebut pada record file. Sekian penyampaian materi saya mengenai penyimpanan arsip dengan sistem wilayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.